Kita masuk ke yang berikutnya. Aflamul kartuniyah. Film-film kartun. Beberapa orang mengatakan, lah kartuniki. Ngerti Bang Maksudnya? Lah kartuniki ora apa-apa. Apakah betul kalau kita melihat film kartun itu tidak mengapa dalam Islam? Film kartun contohnya apa? Jangan nyebutlah Konangan Rika Wak. Kalau saya nyebutkan berarti saya pernah nonton. Nah, contoh saja yang sudah berlalu, kita semuanya pahamlah. Tidak perlu menyebut contoh. Film-film kartun. Bagaimanakah itu? Kita baca. Wa hadhihi al-lu'batu 'inda sibyan lam taqtasir 'ala khumulihim al-jasadi wa dhihni wa ta'tili dhakaihim wa ibda'ihim bal ta'idat hadhihi al-atharu as-sayyi'ah 'ala 'aqidati atfal al-muslimin وأخلاقهم وفي هذا المعنى يؤكد أحد علماء العرب أن علماء الغرب أن أطفال اليوم ليسوا مشاهدين فقط لهذه الأفلام وإنما هم شركاء في الأحداث وفي التمثيل. Permainan ini menonton film kartun dengan berbagai macam jenis film kartunnya memiliki pengaruh besar terhadap anak-anak. Awal mulanya berpengaruh pada sisi humulihim jasadi, berpengaruh pada penampilan. Berpengaruh pada apa? Penampilan jasad. Pakaian lah umpamanya. Dia suka kartun A, maka dia akan cari pakaian dengan gambar kartun tersebut. Kadang film kartun itu berpengaruh buruknya terhadap otak. Otak anak ini akan terbawa hanyut oleh film kartun tersebut. Hal yang tahayul yang tidak mungkin. Namanya kartun tahayul, betul Pak? Tahayul Pak. Film-film yang di luar hakikat kenyataan yang ada. Masa ya kok blindestruk urip bae Pak? Gapeng ngantekan gapeng bang urip maning. Contohnya sinten Tom Jerry. Ya, kartun. Itu yukhayyilul uqul, menyebabkan akal anak-anak kita menggambarkan sesuatu yang itu di luar hakikat yang terjadi. Ini juga kerusakan. Ya. Kerusakan seperti ini. Wa ta'tili dzataihim, bahkan bisa sampai menyebabkan hilang kecerdasan mereka. Konsentrasinya hilang. Kecerdasannya berkurang karena gara-gara melihat film kartun-kartun yang seperti itu, yang serba hayal-hayal. Saya kepengen terbang. Dua seandainya saya punya sayap. Pikirannya kayak gitu. Nah, alamnya berbeda dengan alam yang nyata. Yang pada ujungnya akan stres. Karena dia ingin seperti dalam film kartunnya diinginkan. Ternyata tidak kunjung dia bisa. Ini mengerikan. Ini dari sisi duniawi. Sudah merugikan. Apalagi beliau mengatakan. Bal ta'addad hadil athar sayyi'ah ila aqidatil atfal. Bahkan pengaruh film kartun itu mempengaruhi akidah anak-anak kaum muslimin. Dimasuki melalui film kartun itu keyakinan-keyakinan yang bertolak belakang dengan Islam. Kekuatan superhero diambil dari batu umpamanya. Ya, diambil dari kekuatan apa? Gua tertentu. Seakan-akan kekuatan itu murni dari dia. Tidak sama sekali disinggung di situ Allahu Akbar yang ngasih memberikan. Tidak. Semata orang itu mengandalkan dirinya. Nah, bahasa Inggrisnya kekuatan apa? Apa? Power-nya. Itu dia. Power itu dipikir oleh anak-anak kita bukan dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau sampai pendidikan sihir di situ. Sihir ya kaum muslimin, sihir.
Tetapi orang tidak merasa. Doraemon. Tahu Doraemon Bapak? Siapa zaman sekarang ini yang tidak kenal dengan satu tokoh Doraemon ini? Semua orang hampir kenal. Kita pun kenal. Faham kayak apa bentuknya. Dia memiliki apa? Apa di sini? Kantong ajaib. Kalau dia perlu apa-apa, dia keluarkan kantong ajaib tersebut. Syirik yang seperti ini. Dan itu dikesankan di anak-anak kaum muslimin. Kekuatan itu adalah dari mereka. Kekuatan dari bangsa jin. Kekuatan dari makhluk. Tanpa sama sekali meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia. Pernah dulu disampaikan oleh seorang ustadz kita tentang film Naruto. Naruto, apa keterusannya? Naruto. Tahu Naruto? Apa kenarnya cuma Naruto? Naruto. Film ini, ya ikhwan, mengandungi ilmu sihir yang sangat kental. Ilmu ular, ilmu katak, ilmu rubah. Apa? Ilmu apa? Tahu rubah? Hah? Kayak apa itu? Anak pernah melihatnya dan memberitahukan ini syiriknya. Dia berubah menjadi kayak apa? Musang apa? Ini kekuatan syiriknya. Ini diambil dari jin ini, dari jin ini. Bahasa Jepang, tetapi makna dan terjemahnya adalah berkaitan dengan kehidupan jin. Kekuatan dari negeri ini, kekuatan dari ini, dan yang lainnya. Itu menjadi sebuah imajinasi anak-anak kita. Sehingga kalau lagi apa-apa, oh begitu. Ya. Apa disebut sesuatu apa kayak gitu. Berubah jadi apa nak? Jadi apa begitu? La haula wala quwwata illa billah. Ini keharuman tersendiri dalam hal apa? Akidah. Demikian juga dalam akidah agama yang selain Islam. Sekarang banyak kartun yang menyebarkan akidah Hindu, Buddha. Banyak. Kartun apa itu? Orang India punya. Apa? Astaghfirullahaladzim. Anak kita diberi makanan yang seperti itu hari-hari. Hari-hari dikasih makan seperti itu. Sehingga mereka lupa dengan Allah Rabbul Alamin. Yang tahu mereka para dewa dan dewi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah tidak belajar akidah di sekolah mereka. Yang dilihat setiap hari kartun yang seperti itu. Kira-kira lambat laun akan berubah tidak akidah kaum muslimin? Akan berubah. Berubahnya itu karena seiring dengan kejahilan. Dimasuki kebatilan. Ya rubah. Nanti akan ada seorang muslim. Tetapi dia tidak kenal Allah Azza wa Jal. Dia tidak tahu kalau Tuhannya adalah Allah. Karena setiap hari dia dengarnya adalah Tuhan dewa ini dan dewa itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sangat mengerikan. Dampak negatif yang sangat berbahaya dalam hal akidah. Wa akhlaqihim. Film kartun ini juga berpengaruh terhadap permasalahan akhlak. Permasalahan akhlak. Perilaku kesehari-hariannya. Dia tidak lagi mengidolakan muslimin, tokoh-tokoh Islam, tetapi dia mengidolakan yang ada di kartunnya. Sampai-sampai ada seorang tokoh dari negeri barat, tokoh tidak disebutkan apakah dia seorang muslim atau dia seorang Nasara, tetapi seorang ulama al-gharb, seorang yang alim di negeri barat. Dia mengatakan bahwa sesungguhnya di hari-hari sekarang ini anak-anak kaum muslimin laisu musyahidina faqat hadhil aflam. Mereka bukan hanya melihat sekedar sebagai lihat saja, sekedar tontonan belaka, bukan. Tetapi mereka ini sekarang ini kata beliau, innamahum syuraka'u.
Mereka sudah terlibat langsung sebagai perannya, terlibat langsung sebagai pelakunya dalam kehidupan nyata. Terlibat langsung. Masih terlibat langsung bagaimana? Dia bisa memerankan diri sebagai siapa yang dia sukai. Superhero, umpamanya, langsung dalam kehidupan nyata dia memakai bajunya superhero tersebut. Kalau dia sukanya dengan film kartun siapa, dia langsung berpakaian dengan pakaian itu. Terus seperti itu. Dan memeragakan seperti peragaan-peragaan yang semisal itu. Nah, ini mengerikan sekali, ikhwan. Bukan hanya segera melihat, tetapi mereka hanyut dan mencontohnya. Ya. Dulu waktu kami, ana ingat, ziarah ke tempat Ustadz Lukman di Jember. Di situ ada Ustadz Abdul Somad dan yang lainnya. Kita ngobrol-ngobrol, pengaruh film, pengaruh televisi, pengaruh termasuk diantaranya adalah acara kriminal, di mana di situ terdapat antara pembunuh dan mempraktekkan bagaimana cara membunuh. Kadang dimunculkan. Kita bicara tentang bahaya teknologi, HP dan yang lainnya. Di antara contoh yang nyata, Abdul Somad memberikan contoh terjadi itu di Kota Malang. Ada anak SD umuran kelas 3 atau kelas 4 membunuh anak umuran 7 atau 8 tahun. Gara-gara permasalahan permennya diminta tapi tidak dikasih. Kemudian dibunuh, dimasukkan ke bagasi mobil. Bagaimana cara membunuhnya? Sadis. Dengan mengambil silet, disilat leher-lehernya. Lehernya disilat sampai berulang kali. Ketika belum mati, dicekik sama tambang sama ini anak. Cekik sampai mati, diikat sekalian, dimasukkan ke bagasi mobil. Bukan garasi, bagasi mobilnya. Ketika diketahui dan ditangkap, ditanya, kamu kok bisa melakukan ini nak? Lihat di televisi. Ini pengaruhnya. Mengerikan, ikhwan. Ya, apalagi sekarang ini televisinya juga seperti itu kondisinya. Maka berpengaruh sekali terhadap kehidupan beragama kita dan anak-anak kita. Fahum ya'ishuna al-hadath wa yasharikuna fihi wa yatatharuna bitajarubihi tathuran waqi'iyyan hayyan. Kata beliau, anak-anak zaman sekarang ini bukan hanya sekedar menonton film itu saja, tapi mereka ya'ishuna al-hadath, mereka hidup dalam keadaan hidup, ingin mencontoh yang dia tonton. Ingin mencontoh yang dia tonton. Wa yasharikuna fihi, bahkan mereka itu mempraktekannya. Wa yatatharuna bitajarubihi, bahkan mereka terpengaruh untuk melakukan gaya yang mereka lihat. Ini ya, mengerikan sekali. Ta'athuran waqi'iyyan hayyan. Dan itu adalah pengaruh yang sudah terjadi dan dalam kehidupan nyata. Yang demikian pula, yang seperti ini akan menjauhkan anak kita dari ad-din secara otomatis. Karena apa? Yang masuk kepada otak-otak anak-anak kita atau mereka-mereka yang anak kita tersebut adalah bukan kalamullah, bukan sabda Nabi, tetapi film kartun atau tontonan-tontonan televisi yang isinya merugikan Islam wal muslimin. Bisa dipahami hadirin? Ya, ini mengerikannya. Sehingga marilah kita berhati-hati kita dari hal yang seperti itu. Karena pengaruhnya sangat buruk. Belum dari sisi pakaian. Yang dilihat oleh anak kita dalam televisi apa? Pakaian yang seperti apa yang muncul di layar televisi? Pakaian yang menutup aurat atau yang membuka aurat? Membuka aurat. Anak kita laki-laki. Umur 13, 14 tahun, 15 tahun. Balik dia. Sudah muncul kesukaan terhadap wanita lawan jenisnya. Dan dia lagi ingin-inginnya melihat aurat. Selama ini tidak pernah lihat dia. Karena di pondok, dijaga sama pengurus pondok, tidak pernah dia bisa melihat aurat perempuan. Begitu dia pulang ke rumah, yang ditonton televisi
wanita yang memakai celana ketat, celana pendek, atau wanita yang seperti itu. Dalam keadaan memang itu sebuah tuntutan. Karena itu ikhwan rahimani wa rahimani'an, anak-anak kalau megang HP umuran segitu, umuran 12, 13, 15, 17, HP bagi mereka belum dibutuhkan. HP bagi mereka belum ada manfaatnya untuk sisi positif. Mau belajar kepada ulama siapa? Dia sendiri belum tahu bahasa Arab. Dia mau belajar dengan ustaz-ustaz mana rekamannya? Ta'lim banyak yang ternyata dan dia di pondok umpamanya. Dia bisa hadir ke majelis ta'lim. Kenapa dia harus memiliki HP? Ketahuilah, sudah banyak terjadi. Sudah banyak sampai berita ke para asatidzah ustaz-ustaz. Saya dan yang lainnya. Kadang kita ngumpul para ustaz membicarakan salafiyin, ahlu sunnah. Anak-anaknya terutama. Akibat HP. Apa yang mereka akan lihat ketika mereka memiliki HP yang canggih. Android. Dengan layar sentuh. Hari-hari, berjam-jam. Habis waktu untuk itu. Karena apa? Itu yang menyenangkan. Pelajaran itu sudah tidak menyenangkan bagi mereka. Kami dapati orang yang seperti ini di kelas paling malas untuk belajar. Otaknya hanya ingat itu saja. Dan dia akan merasa pondok itu sebagai penjara yang menyengsarakan. Karena hal yang dia sukai dari HP itu tidak bisa dia raih. Apalagi pondok yang membuat peraturan dilarang anak-anaknya itu memegang HP atau memiliki HP atau memiliki akun Facebook. Wah, ini paling dibenci sama anak-anak yang seperti itu. Akhirnya apa yang diinginkan oleh anak ini? Sekolah di umum. Sekolah di umum bebas. Mau Facebookan, mau chattingan, mau browsing, mau melihat yang haram, yang porno, mau apa. Orang tuanya kasihan di rumah. Di rumah ada harapan anakku. Dia di sekolahannya, di jalan raya, dia ketemu sama perempuan, dia naik syahwatnya, dia melampiaskan syahwatnya. Orang tuanya masih berharap supaya anak soleh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bukan hal yang tidak terjadi. Ini terjadi ini. Sudah sampai berita ke kita. Maka kita tambih. Anak seumuran itu kalau pegang HP. Dalam keadaan dia tidak bisa menguasai syahwatnya. Tidak bisa dia mengontrol syahwatnya. Tidak bisa dia untuk melaksanakan hodul basar. Atau menahan. Terus syaitan itu pandai lihai. Yang pada ujungnya terdengar melakukan zina. Walhamdulillah di sini saya belum pernah dengar. Di luar kota. Anaknya siapa? Anaknya ikhwan kita. Salafi dia. Abinya, uminya. Anaknya berzina. Dengan wanita anak kampung. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terjadi seperti itu, ikhwan. Terjadi. Karena itu marilah kita hati-hati. Hati-hati. Dari yang seperti ini. Baik televisinya ataupun HP-nya. Ya, hati-hati. Dunia sekarang ini lebih condong kepada kehancuran daripada ketaatan. Lawang kita saja yang sudah tua seperti ini tidak merasa aman. Bisa aja tersedot untuk menyaksikan hal-hal yang seperti itu. Awalnya tidak ada niatan, tetapi karena adanya iklan-iklan yang seronoh membawa seorang untuk hanyut. Apalagi anak-anak yang tidak bisa mengerem dalam kondisi dia ingin tahu dunia luar, dia ingin tahu, serba penasaran, kayak apa sih lain jenis itu sih, kayak apa sih wanita itu sih. Waduh, mengerikan. Mengerikan. Kemudian setelah mereka hanyut di dunia maya, hanyut di dunia nyata.
Bisa dipahami hadirin, ini mengerikan. Hal yang seperti ini tolong dipikiran, tolong dipahami betul. Kita ini pengen hidup saleh dan salihah. Kita ini pengen saleh. Istri kita juga kita inginkan menjadi wanita yang salihah. Anak-anak kita menjadi saleh dan salihah. Maka mari kita lindungi, jaga masing-masing kita. Semuanya akan kembali kepada orang tuanya. Semua kembali kepada orang tuanya. Kita hanya sekedar bisa menasihati, hanya sekedar bisa menegur, mengarahkan. Anda dengar di Cilacap sini ada beberapa anak yang disekolahkan di umum. Ketahuilah sesungguhnya orang tua yang seperti itu, jikalau anaknya jatuh pada maksiat gara-gara orang tuanya yang memasukkan ke tempat itu, maka sungguh orang tuanya akan terbawa-bawa nanti yaumul qiyamah. Akan terbawa-bawa, anak itu akan tidak terima, ya Allah, kenapa hanya aku yang disiksa, orang tuaku? Dengan sebab dia dulu aku menjadi seperti ini. Berfikirlah wahai para ikhwan, jangan guru ngarah murah tok. Jangan. Berfikirlah ikhwan, hati-hati, pendidikan itu merubah. Kita menjadi salafi karena pendidikan. Dulu tidak kenal salafi karena pendidikan. Walhamdulillah bisa menjadi salafi. Itu semua taufik min Allah. Tidak bisa dibikin-bikin, tidak bisa direncana. Nanti anakku kalau sudah umur 20, saya akan jadikan dia sebagai salafi. Loh, salafi apa kekuasaanmu? Seorang menjadi salafi itu taufik min Allah, pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Bukan seperti orang kerja mendaftar kerja, bukan. Sehingga kalau anak itu sudah salah didik, mau di stop, mau direm, bagaimana caramu ngeremnya? Mau dijadikan salafi, bagaimana caranya? Kita saja kalau bukan taufik min Allah tidak akan bisa seperti ini. Kok malah orang tuanya yang memasukkan anaknya ke sekolahannya yang tidak salafi, yang di sana itu terdapat akidah yang menyimpang, pemikiran yang menyimpang, keharaman hari-hari, khalwat ataupun cabur baur. Ini dia. Bisa melakukan pacaran sesuka, sesenang dia. Ini kan mengerikan sekali. Apa yang akan dikatakan oleh orang tua nanti? Apa yang akan dikatakan oleh orang tua nanti? Ketika nanti dia yaumul qiyamah, anaknya melakukan zina, apa yang akan dikatakan oleh orang tua? Zina itu bisa zina kemaluan, bisa zina tangan, bisa zina mata, bisa zina hati. Berjabat tangan dengan wanita hari-hari di sekolah umum, hal yang biasa. Biasa enggak Bapak? Berjabat tangan dengan lawan jenis? Biasa. Anakmu jabat tangan dengan wanita yang bukan mahram, dan itu menjadi sebuah terbiasa. Dosa besar itu. Lebih baik dipaku atasnya dengan besi yang menganga panas, ditusukkan kepala, tembus langsung masuk ke dalam, itu lebih ringan siksanya daripada berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram. Dan ternyata dengan sebabmu anakmu melakukan hal itu, apa yang akan kau katakan di hadapan Allah nanti? Pertanggungjawabannya mengerikan ikhwan. Urusannya dahsyat, urusannya dahsyat. Jangan dianggap sepele pendidikan itu. Jangan cuma sekedar kepengen ngeliat murah. Jangan ikhwan. Jangan seperti itu, mengorbankan anak. Mengorbankan anak. Kemudian kata beliau, inna aflamar rusum al-mutaharrikah takum bi'amaliyat tamsul fitrati 'inda atfalina wa bi uslubin munmiqin atau munmiqun wa surun jadabatun wa min hadha ma qalahu al-'atiba an-nafsiyyin idza kana sijnu huwa jami'atul jarimah fa inna televizyun
huwa al-madrasatul i'dadiyah linhirafil ahdath. Kata beliau, dampak negatif televisi secara umum. Beliau mengatakan, sesungguhnya film-film yang ada di televisi, lebih bicara umum, film kartun ataupun film yang lainnya, takumu bi'amaliyat, gambar tersebut bergerak. Film kartun itu adalah aslinya gambar, kemudian bergerak. Atau gambar yang nyata, film, begitu. Itu berpengaruh terhadap jiwa sang anak. Kejiwaan. Sama-sama beliau sebutkan di sini, para atibak nafsiyin, menurut para dokter-dokter kejiwaan, para dokter-dokter kejiwaan mengatakan, idza kana sijnu huwa jami'atul jarimah, kalau yang namanya penjara, ya rutan ataupun Nusa Kambangan atau yang semisalnya, apabila penjara itu adalah kumpulan para jarimah, kumpulan para kriminal, itu namanya penjara. Maka kata beliau, televisi adalah sekolahan yang mendidik orang untuk jatuh pada kriminal. Jadi televisi itu adalah pendidikan yang mendidik orang untuk melakukan kerusakan, kezaliman yang ujungnya dia akan dimasukkan ke penjara. Karena televisi itu sangat berpengaruh erat kaitannya dengan apa? Kejiwaan. Sekarang ini banyak orang membunuh. Permasalahan sepele membunuh. Terjadi tidak apa? Terjadi. Bergampang-gampangan dalam hal membunuh. Zaman sekarang ini. Sedikit marah, bunuh kakaknya sendiri. Sedikit marah, tetangganya sikat. Bahkan ibu kandungnya disikat. Kenapa? Karena ini diteliti ternyata hasil apa yang selama ini mereka saksikan. Melalui apa? Televisi. Apalagi kemungkaran-kemungkaran yang dulu cuma di kota bisa berpindah sekarang di desa. Melalui apa itu? Televisi. Kemungkaran jauh di belahan Eropa sana. Pindah ke rumah kita. Dikarenakan karena kita memiliki apa? Internet yang bisa kita mengakses kemungkaran di sana ditonton oleh anak-anak kita, berbagai macam madarat. Sehingga kata beliau sekali lagi, penjara itu adalah kumpulannya para napi-napi, kriminal-kriminal, maka televisi wal madrasatul i'dadiyah, madrasah sekolahan i'dadiyah untuk menyiapkan linhirafil ahdath, untuk terjadinya kriminal-kriminal. Ini dia. Hah? Apalagi sekarang ini, wahai kaum muslimin, narkoba merajalela. Tingkatan SD, SMP, SMA teracuni dengan narkoba. Didapati ada berita ikhwan menyampaikan makanan anak-anak itu pun sekarang dimasuki narkoba. Sampai di waktu itu ada yang cerita apa? Makanan donat, makanan siap saji, langsung makan. Makanan apa itu namanya? Brownies. Campuri dengan bubuk narkoba. Sehingga sang anak itu selalu ketagihan. Pengennya itu terus. Ini jahatnya mereka. Lah, sekali lagi kalau anak kita disekolahkan kayak gitu, khawatir tidak terkena narkoba, Pak. Khawatir zaman sekarang ini sampai SMA narkoba. Ini. Sampai saking banyaknya yang sudah tidak perawan di waktu SMP atau SMA-nya, sampai ada di sebuah sekolah mana? Anak lupa diberitahukan di Jember. Dapat berita dari ikhwan sana, diharuskan kalau mau kenaikan kelas atau lulusan itu ada tes kehamilan. Yang tidak perawan lagi maka tidak dapat ijazah dari SMA tersebut. Ini umum ini. Dan ikhwan yang menceritakan ke kami. Karena apa? Semakin ke sini para pemudinya itu sudah tidak ori lagi. Bahasa lainnya.
sudah tidak perawan lagi. Terbiasa mereka melakukan hal itu antar teman. Dan kemudian dengan laki-laki hidung belang guna mencari uang. Na'udzubillah min dzalik. Yang seperti ini, apakah kita rela anak kita disekolahkan di tempat-tempat yang kayak gitu, ikhwan? Berpikir panjanglah. Jangan cetek pikirannya, jangan cetek. Berpikir panjanglah. Sungguh dididik di rumah sendiri lebih baik daripada anak kita tahu pergaulan luar tetapi penuh dengan kemaksiatan dan kemungkaran. Yang sudah dijaga-jaga saja bisa ucul, apalagi sing diculna. Paham ini maksudnya, Pak? Sing dijaga-jaga saja bisa angel, apalagi yang engkau sengaja-sengaja melepaskannya. Sekolah tidak dengan jilbab besar, mulai dengan jilbab apa? Pendek yang berwarna-warni, putih, coklat, hitam. Nanti dalam pergaulan akan terbawa hal itu. Umpamanya dia menyatakan, oh enggak, kalau di rumah tetap pakai cadar. Lah, apa faedahnya cadar itu hanya berapa jam? Cadar itu dipakai ketika wanita tersebut di luar rumah 24 jam, kalau 28 jam, kalau 30 jam, tetap 30 jam dipakai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini mengerikan, ikhwan. Ana terus terang nelangsa. Apa itu nelangsa bahasa Indonesianya? Ya? Prihatin. Prihatin itu enggak mewakili nelangsa, Pak. Enggak, prihatin itu lain. Nelangsa. Nelangsa itu ya prihatin, ya terenyuh, ya kecewa, ya marah, ya kalut, ya wong kok kayak temen ya. Orang mikir temen. Ramane kepengin main kok anaknya malah kon kaya-kaya. Duh jangan kepriye maning. Ngono lah. Nang akhirat dewek-dewek iki. Itu yang menghibur. Mudah-mudahan kita tidak terbawa-bawa oleh mereka-mereka yang melakukan hal itu. Mudah-mudahan kita sudah menyampaikan ilmu dan mengingatkannya. Ya. Itu yang namanya apa? Nelangsa gitu, Pak. Ya. Kemudian yang terakhir kata beliau, amma fi majalil aqidah, adapun dalam pengaruh terhadap akidah, film kartun maupun film-film yang lainnya, fakam min tiflin wa tiflatin ikhtallat indahum al-mawazin bisabab ma yu'ridu alaih. Betapa banyak di antara anak-anak kita, laki-laki, tiflun, anak laki-laki, atau tiflatun, anak perempuan, yang mereka tidak yakin dengan akhirat, kata beliau. Tidak yakin dengan adab kubur, tidak yakin dengan alam hisab dan mizan yaumul qiyamah, tidak yakin. Akibat apa? Akibat dia tidak pernah mendapatkan ilmu tentang hal itu, tetapi yang masuk ke benak dia film-film itu semuanya itu tadi. Ini dia. Yang datangnya dari musuh kaum muslimin. Bisa bima yuridu alaih. Hal itu disebabkan karena tayangan yang mereka saksikan. Alaysa haula yaruna anna rajulan yatiru fil hawa. Kata Syekh, bukankah anak kalian melihat di televisi adanya laki-laki bisa terbang ke angkasa, wa yasiful jibal nasfan, dan bisa menghancurkan gunung, Superman, bahasa Inggrisnya Superman, ya. Kalau wong Jawanya Superman, bukan. Superman ini dalam kisahnya memiliki kekuatan yang luar biasa, bisa apa? Membawa matahari. Innalillahi wa matahari itu khalqullah, makhluknya Allah. Makhluknya Allah Azza wa Jalla yang besar. Cuman digeser tok sama siapa ini? La haula wala quwwata illa billah.
Ini keyakinan yang bertolak belakang dengan Islam. Laisa hadza fahasab. Bukan hanya ini saja. Bukan hanya ini saja. Masih banyak sekali syiar-syiar Yahudi dan Nasara yang dipertontonkan, bahkan agama-agama yang lain. Syiar agama-agama yang lain itu muncul. Ya, Tuhan-Tuhan mereka diperjajankan, dipertontonkan. Ketika datang ke gereja, apa yang dilakukan? Anak kita lihat, anak kita jahil, ikhwan. Belum masuk pelajaran ilmu agama yang kokoh, sudah melihat yang seperti itu. Mengerikan ini. Sampai-sampai ada seorang ibu dikisahkan di sini menjumpai anaknya mengatakan tentang Allah Azza wa Jalla. Ternyata sang anak ini barusan melihat penggambaran sosok Tuhan yang duduk di atas awan yang terbang. Karena dia Muslim, dia mengatakan Allah itu di atas awan terbang dengan dengan mata yang cuma satu. Kenapa? Karena itu dia yang dilihat. Dia pikirkan Allah bersemayam di atas awan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini betul-betul merusak. Ini betul-betul merusak. Maka mari kita ikhwan rahimani wa rahimimian, hendaknya kita waspada. Zaman-zaman sekarang ini banyak tontonan-tontonan yang melanggar syariat. Kalau kita tidak hati-hati, maka anak kita akan salah didik. Dan yang menyesal ya kita juga. Menyesal apa? Kita juga. Anak yang sudah suka seperti ikhwan, jauh dari Al-Quran. Jauh. Buktikan aja. Jauh hafalannya. Jauh dari sunnah. Bahkan mungkin menyebabkan malas salat jamaah. Bahkan sampai tingkatan tidak suka dengan ta'lim. Bahkan sampai tingkatan benci dengan salafi. Karena manhaj salaf ini selalu mengekang kebebasan dia. Karena apa? Dia tidak menikmati nikmat manhaj ini, ya kawan. Kalau kita menikmati, alhamdulillah. Kita menikmati. Karena apa? Kita dulu berangkat dari dunia yang carut marut seperti itu. Kemudian kok bisa jadi ahli sunnah, mengenal tauhid, mengenal sunnah. Alhamdulillah, luar biasa nikmat ini. Tetapi anak kita yang lahir dari darah daging kita, lahir dari kalangan salafi, dijaga, begitu dia menginjak balik, tengok kanan, tengok kiri. Ada dunia luas ternyata yang dia belum dapati. Akhirnya dia merasa salafi ini mengekang dia dari kebebasan. Bahaya tidak kalau sudah demikian, Bapak? Bahaya sekali. Akhirnya dia tidak suka dengan ta'lim. Dia tidak suka datang ke majelis ta'lim. Dia tidak suka dengan datang ke daurah. Dia tidak suka. Karena kalau jadi salafi nanti kayak Abi, orang tuh nonton TV, film temen sih. Itu. Nah, jadi kayak Umi cadaran, ngoyor pacaran. Bahaya tidak, Bapak? Bahaya. Yang dijaga-jaga saja bisa seperti itu. Apalagi yang Anda sendiri yang membuat seperti itu. Maka dosanya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami maaf. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.